Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Sadil Pertama Nugroho, absen 1. Saya Amelia Pintaman dari absen 2. Saya Nanda Sumar dari absen 15. Saya sendiri sama Medi Asari absen 29. Dan dengan saya Muhammad Hafid Asididi absen 18. Di sini kami akan menayangkan video budidaya maggot dan silahkan disimak, silahkan dinikmati. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Tepatnya di Dukuh Bendo, RT 3 RW 4. Umur saya 48 tahun. Saya seorang pembudidaya maggot BSF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini saya dari SMA Negeri 1 Mbayat ingin melakukan wawancara tentang budidaya maggot. Ya, untuk Bapak sendiri namanya siapa, Pak? Nama saya Wawan. Udah lama apa belum, Pak, menekuni budidaya maggot ini, Pak? Maggot itu saya mulai awal 2021. Ini masuk tahun ketiga. Itu awalan mulanya itu apa, Pak, motivasinya, Pak? Budidaya maggot itu kan tujuan utamanya mengurai sampah. Dengan metode budidaya maggot itu penguraian sampah bisa dilakukan secara cepat. Kalau sampah biasanya sampah organik, Ya. itu biasanya kan dibuat pupuk. Nah, kalau pupuk itu paling cepat kan 21 hari. Tapi kalau dengan metode budidaya maggot hanya perlu waktu 24 jam. 24. Satu hari sudah sampai sudah tahu. Biasanya itu sampahnya itu dari mana aja, Pak? Sampahnya bisa sampah dari keluarga. Jadi kalau pagi-pagi itu ada sisa sayur, sisa makanan, terus sisa roti, pokoknya makanan. Itu yang paling bagus pakannya maggot, sisa-sisa makanan. Terus di samping itu juga limbah juga bisa diolah. Tapi limbah-limbah pengolahan makanan. Terus dalam budidaya maggot, Pak, itu alat dan bahannya itu apa mawon? Apa aja? Kalau maggot itu terdiri dari dua. Yang pertama, tempat untuk melaksanakan budidaya kandangnya. Kemudian yang kedua itu biopon itu tempat hidup. Oh, tempat hidup dari lalat itu. Maggotnya. Oh, maggotnya. Kayak kotak bisa disusun, Ya. bisa juga dilakukan. Dalam budidaya maggot itu hal yang paling apa ya, buat Bapak merasa kayak ini tuh ada tantangannya gitu loh, Pak. Itu apa, Pak, tantangannya, Pak? Maggot itu kan selain pengolah sampah, ya, sumber protein hasil budidaya. Ya. Jadi sumber protein itu kan ada macam-macam. Ada protein dari tangkapan tepung daging atau dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, protein dari nabati. Itu dari sisa-sisa pengolahan kecap misalnya, sumber protein. Nah, maggot ini sumber protein dari budidaya. Jadi memang dia dibudidaya untuk bisa mendapatkan protein sebagai pakan alternatif. Nah, itu yang digunakan sama teman-teman peternak ayam, peternak ikan, peternak burung. Pak, untuk hasil dari budidaya maggot ini dikemanakan, Pak, oleh Bapak? Maggot ini sudah banyak yang datang ya, jadi konsumennya itu ada yang ya peternak ikan, ada yang peternak burung, ada yang peternak ayam. Jadi kalau ada maggot yang siap itu mereka tak kabari Udah datang sendiri, Pak. Itu buat konsumsi, itu maggotnya dikonsumsi untuk pakan ternak. Terus dampak positif yang Bapak rasakan itu apa, Pak? Kalau tentang budaya maggot ini? Yang pertama ya memang kepedulian lingkungan yang mengolah sampah secara cepat. Kemudian yang kedua ya sebagian penghasilan karena lumayan hasilnya dari maggot itu. Kemudian selain itu juga pupuk hasil limbah maggotnya atau bekas maggot
Itu untuk pupuk tanaman. Baik Pak, untuk siklus dari maggot itu apa aja sih Pak? Maggot itu siklusnya sebetulnya ada 6 apa namanya 6 garis besar. Tapi kalau orang-orang budidaya biasanya ada 7 tahapan. 7 tahapan. Tapi beda satu. Jadi kalau siklusnya sendiri ya cuma telur, kemudian telur menetas namanya baby maggot, kemudian maggot yang siap tebar itu masih satu siklus sama baby maggot itu. Terus maggot dewasa. Nah, yang dijual itu yang maggot dewasa, di siklus maggot dewasanya. Nah, setelah jadi maggot dewasa, itu nanti dia jadi prepupa. Prepupa itu maggot itu warnanya putih, rata-rata putih, tergantung sumber sampahnya yang diolah. Kalau sampahnya itu sayuran sama buah, biasanya maggotnya cenderung agak gelap warnanya. Tapi pada dasarnya putih pada dasarnya. Nah, nanti kalau sudah berubah warna, dia jadi hitam, dia akan migrasi itu pindah ke tempat yang lebih kering. Itu namanya prepupa. Jadi dia sudah berubah warna jadi hitam tapi masih bergerak. Kalau sudah hitam tidak bergerak namanya pupa. Nah, setelah proses pupa, kalau pupa itu kalau di kuku-kuku namanya kepompong. Nah, kalau sudah jadi pupa, masuk ke, kalau saya bilang itu ruang gelap. Karena dengan kondisi gelap itu dia akan lebih cepat terbang. Nah, kalau sudah dari pupa dia jadi terbang. Nah, itu yang namanya BSF itu black soldier fly. Jadi lalat itu sudah terbang, lalat tentara hitam. Nah, kalau sudah terbang dia akan cari pasangan. Setelah cari pasangan dia akan bertelur. Karena maggot yang BSF yang jantan, kalau sudah ketemu pasangannya mati. Kemudian BSF betina kalau sudah bertelur dia mati. Siklusnya seperti itu. Jadi telurnya nanti paling lama 2 malam dia akan menetas. Ya. Siklusnya gitu tuh. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah jelas penjelasan dari wawancara tentang maggot tersebut? Jadi, BSF atau Hermetia illucans adalah sejenis lalat berwarna hitam yang larvanya atau maggot mampu mendegradasi sampah organik. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam atau BSF sangat aktif memakan sampah organik. Lalu siklus hidup maggot itu ada berapa ya? Mari yuk coba kita lihat. Secara garis besar, siklus hidup maggot dapat dibedakan menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah telur. Lalat tentara hitam mengalami fase kehidupannya dari telur. Fase ini berlangsung selama 3 hari. Awalnya, telur tersebut berbentuk butiran halus berwarna putih. Dalam 2-3 hari selanjutnya, butiran tersebut akan berubah menjadi makhluk kecil lonjong yang bergerak di permukaan wadah. Yang kedua adalah larva. Sebagian besar hidup lalat tentara hitam berada pada fase ini, yaitu 25-30 hari, karena larva produktif mengkonsumsi sampah organik. Bentuknya lonjong dan berwarna putih kecoklatan dengan banyak guratan melingkar di tubuhnya. Cara bergeraknya pun dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh bagian depan dan belakangnya, lalu merayap. Larva tersebut cenderung sehat dibandingkan larva lalat lain yang mendatangkan penyakit. Yang ketiga adalah prapupa. Pada fase ini, larva akan puasa dan berhenti mengkonsumsi sampah organik. Bentuk tubuhnya perlahan mulai berubah. Warnanya mulai kusam dan menghitam. Lalu kulit luarnya menjadi lebih keras. Yang keempat adalah pupa. Periode pupa merupakan fase peralihan antara bentuk larva dan lalat dewasa. Secara perlahan, bagian atas kulit larva akan terbuka, lalu muncul individu baru berbentuk lalat dewasa. Yang terakhir adalah lalat dewasa. Fase ini merupakan puncak lalat tentara hitam.
lalat akan terbang mencari pasangannya. Lalat jantan akan mati setelah menemukan pasangannya dan kawin. Lalu lalat betina akan mencari celah-celah yang sempit di antara dedaunan dan permukaan yang datar untuk bertelur lalu mati. Setelah lalat bertelur di tempat pilah bambu tersebut, peternak akan melepaskan tali ikatannya dan mengumpulkan telurnya. Selanjutnya, fase perkembangan lalat baru pun akan dimulai kembali. Baik teman-teman semua, itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Dah.